Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ada repot juga ketika minta data sektoral misalnya untuk pengadaan terkait dengan kesehatan. Kita agak sulit tuh untuk mencari. Ya. Karena kita cari keyword yang berkaitan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ke buku APBN. Ya, jadi untuk hari ini dispenser kali ini saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Winnie Adlina Pratomo. Untuk dispenser hari ini saya akan menginformasikan terkait pengumuman RUP untuk Satker Dekon atau TP. Nah, referensinya sebenarnya sudah ada. Kalau buka di aplikasi Sirup, di menu panduan, silahkan download user guide-nya. Di situ dijelaskan bagaimana langkah-langkah ketika mengumumkan Satker Dekon atau TP. Mungkin ini saya sedikit melakukan rangkumannya. Next, ini terkait pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur. Dana dekonsentrasi yaitu ini. Suaranya ini ya Pak. Suaranya ada bocor di belakang, mungkin bisa ke ruang meeting atau gimana ya? Ke ruang meeting sebentar, nggak apa-apa. Dicari tempat yang lebih nyaman, Bu ini. Boleh. Ya, mungkin udah jelas ya. Silakan dilanjut, Bu. Oke. Ya. Jadi ini terkait, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait Satker dekonsentrasi dan PP. Nah, pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur. Jadi biasanya diberikan kepada dari kementerian lembaga, dananya diberikan kepada pemerintah daerah. Dana dekonsentrasi dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Pendanaan dekon dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan kegiatan bersifat non-fisik. Jadi mungkin untuk dana dekon dan dana TP itu bukan dianggap sebagai dana APBD. Jadi walaupun dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi itu tetap adalah dana APBN. Jadi kalau di Pemda biasanya suka ada sebutan ya PPK APBN atau PPK APBD. Nah itu mungkin salah satunya karena walaupun sama-sama di Pemda, cara pengumumannya pun akan berbeda. Nah ini terkait Satker tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pendanaan tugas pembantuan membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala daerah otonom. Ini sumber referensinya ada saya masukkan dari website DJPK kemenq.go.id. Nah, bagaimana implementasinya ketika disirup? Nah, ini salah satu pihak yang melaksanakan dekonsentrasi dan pembantuan. Kementerian lembaga memperhatikan skala prioritas, alokasi anggaran, lokasinya, memberitahukan kegiatan tersebut kepada Pemda, lalu menetapkan peraturan menteri pimpinan lembaga, menyampaikan peraturan tersebut kepada pemerintahan daerah, lalu kepala daerah mengusulkan SKPD mana yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani, menyampaikan usulan SKPD paling lambat bulan Juni, memberitahukan RKKL kepada DPRD pada saat pembahasan RPABD dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan. Nah ini
proses bisnis pembuatan paket RUP untuk dana dekon dan TP. Mungkin kalau misalnya sebelum ada proses bisnis di Sirup, kalau misalnya kita mengumumkan dana dekon di tahun 2018 atau 2019, itu biasanya memang menggunakan akun PPE Pemda ya, akun PPM Pemda. Lalu PPM Pemda itulah yang mengupload RKKL. Di Sirup di tahun 2020 telah dilakukan perubahan proses bisnis, sehingga ketika mengumumkan Sirup khusus dana dekon dan TP, itu tetap yang membuat akunnya adalah PPEKL. Jadi pengumuman RUP KPA yang mengumumkan RUP dana dekon dan TP itu dianggap sebagai nilai dari kepatuhan pengumuman belanja pengadaan si KL-nya, bukan si Pemdanya, jadi si KL-nya, karena masuk dalam dana KL tersebut. Sehingga yang pertama kali adalah PPEKL mendaftarkan satuan kerja dekon TP, membuat akun KPA-nya untuk Satker Dekon TP. Setelah Satker Dekon, KPA Satker Dekon atau TP sudah dibuat oleh KL, nah tugasnya KL yang memberikan akun KPA tersebut ke Pemda atau SKPD yang mendapatkan dana dekon atau dana TP. Di sini masih banyak sekali yang bertanya ya, di awal-awal tahun itu juga banyak yang bertanya, Pemda tuh bertanya ke LKPP, Bu, saya dapat dana dekon sama TP, ini gimana saya mengumumkan sirupnya? Nah, apakah saya mengumumkan sirupnya di akun Pemda saya? Nah, itu jawabannya salah. Jadi, harusnya mengumumkan sirupnya tetap di bawah atas nama kementerian tersebut. Walaupun nanti KPA-nya adalah KPA yang ada di Pemda. Nah, yang kedua, setelah KPA sudah mendapatkan akun dari PPE, KPA melakukan upload RKA, lalu melakukan verifikasi akun PPK di bawahnya, lalu melakukan delegasi pembuatan paket kepada PPK di bawahnya, mengumumkan RUP dari hasil penyusunan paket RUP PPK di bawahnya. Jadi, yang pertama kali dilakukan pemerintah daerah ketika mendapatkan dana dekon, biasanya tuh mungkin ada sedikit miss ya dari KL-nya, bahwa KL itu tidak mengetahui seharusnya dia yang menggunakan akun KPA. Silahkan diingatkan, jadi ketika Pemda mendapatkan dana dekon, bukan hanya file RKA-nya saja, tapi juga akun KPA-nya. Akun KPA dan file RKA dekon TP-nya untuk diupload. Mungkin untuk tahun depan rencananya Sirup itu sudah terintegrasi dengan Monsakti, sehingga tidak perlu upload RKA, tapi kita harapan kami adalah bisa menarik anggaran RKA dari Monsakti, jadi tidak diupload. Lalu setelah KPA selesai dan telah melakukan verifikasi mengupload RKA, maka tugas KPA adalah memverifikasi akun PPK di bawahnya atau mendelegasi pekerjaan tersebut kepada PPK. Nah, PPK di dekon sama TP bisa ada dua, maksudnya bukan ada dua, PPK dekon atau TP, PPK-nya bisa ada di SPSE KL tersebut, didaftarkan oleh admin agensi KL tersebut, atau juga akun PPK dari Pemda yang didaftarkan admin agensi pemerintah daerah. Nah, ini ada di keterangan. Nah, apa sih konsekuensinya ketika kita memilih PPK-nya itu adalah PPK di KL atau PPK-nya itu PPK di Pemda? Jika PPK-nya di KL dibuat oleh admin agensi KL, maka lelang tersebut akan dilakukan di LPSE KL tersebut. Jika PPK tersebut dari Pemda, maka lelang tersebut akan dilakukan di SPSE Pemda tersebut. Nah, silahkan juga ditanyakan kepada KL yang memberikan dana dekon TP,
ini lelangnya mau dilakukan di mana? Lelangnya mau dilakukan di Pemdanya, atau lelangnya mau diurus di sana oleh UKPBJ KL tersebut. Itu yang perlu dipastikan. Nah, kalau misalnya sudah dipastikan, PPK bisa mengerjakan melakukan draft pengumuman RUP-nya. Jadi saya rangkum lagi, ketika Pemda mendapatkan dana dekon dan TP, yang pertama kali adalah Pemda harus sudah dibuatkan akun KPA oleh KL-nya. Yang kedua, ditanyakan apakah misalnya seandainya ada lelang atau misalnya ada proses pemilihan yang melibatkan UKPBJ, ditanyakan apakah ini mau dilakukan proses pengadaannya di SPSE KL atau di SPSE Pemda, karena itu akan mempengaruhi pembuatan PPK-nya dilakukan di mana. Nah, itu mungkin yang kedua. Nah, mungkin itu terkait proses bisnis yang tugas pembantuan. Nah, ini untuk cara-caranya di Sirup, ini mungkin saya langsung masuk ke Sirup. Sebentar. Ya. Nah, ini ketika membuka aplikasi Sirup, nah klik di sini panduan. Nah, silakan cari dekon. Nah, nanti akan keluar user guide panduan dekon atau tugas pembantuan. Nah, ini kalau misalnya diunduh, bisa terlihat. Tadi penjelasan saya sudah tercantum ya di user guide dekon dan TP. Nah, ini sampai proses bisnisnya. Nah, ini ketika alur-alur cara mengumumkan paket RUP, dekon, dan TP. Nanti kalau seandainya PPK KL-nya itu juga KL-nya itu kurang memahami nih, kok kayaknya KPA-nya yang buat Pemdanya kali. Silahkan berikan user guide ini ke KL-nya. Silahkan ingatkan bahwa ini caranya kalau berdasarkan LKPP. Seperti itu. Nah, ini klik menu kelola data. Pertama kali yang dilakukan PPE-KL adalah, ini mungkin sedikit informasi kalau untuk Pemda, tapi untuk PPE-KL mungkin ini yang harus dilakukan ketika mau mendaftarkan Satker, Dekon, atau TP. Lalu klik login di PPE, klik kelola data, lalu klik kelola satuan kerja. Nah, tambah satuan kerja. Nanti di formulir satuan kerja, di status satuan kerja, ini akan ditanyakan apakah Satker ini dikonsentrasi, tugas pembantuan, atau Satker pusat, atau vertikal gitu ya. Misalnya memang biro, UPE di bawahnya KL tersebut. Nah, ini akan ditanyakan juga pemerintah daerahnya mana, lalu nama satuan kerjanya apa, kode eselon, kode Satker, aktif tahun dekonsentrasinya itu atau Satker TP-nya itu tahun berapa. Klik simpan. Nah, ini ada penjelasannya juga, pilihan satuan kerjanya itu apa aja. Nah, sudah berhasil tersimpan. Lalu tugasnya PPE adalah membuat akun KPA. Nah, ini tambah KPA dekon, tahun aktif satuan kerjanya disamakan dengan tahun aktif satuan kerja si Satkernya ya. Terus jenis satuan kerjanya apa. Terus tambah, nanti satuan kerjanya apa, username-nya apa. Sudah selesai. KPA-nya, nah dari KL bisa memberikan akun KPA juga kepada Pemda. Nah ini, lalu apa sih tugas KPA-nya gimana pertama kali?
Mungkin sedikit berbeda ya, memang kalau misalnya KPA di Pemda sekarang kan bisa tarik integrasi ya dari SIPD. Untuk di tahun ini 2022 memang untuk kementerian lembaga belum integrasi dengan Mensakti, sehingga prosesnya masih proses upload file dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Nanti akan ditanyakan apakah itu keluaran Sakti atau Mensakti. Pastikan juga ini tanggalnya itu anggarannya sudah sesuai, baru diupload. Setelah diupload berhasil, datanya sudah benar, nah nanti akan keluar file RKKL-nya sesuai dengan file RKKL Kementerian Lembaga. Memang kalau di Kementerian Lembaga itu dia program kegiatan output komponen. Nah, setelah selesai KPA, maka tugasnya KPA adalah mendelegasi pekerjaan kepada PPK-nya. Tugasnya KPA itu cuma sampai anggaran doang memang di sini. Nah, kembali lagi yang tadi PPK dekon TP-nya dipastikan PPK-nya itu mau dibuat di admin agensi mana. Nah, jika sudah pasti admin agensinya sudah dipilih, apakah di KL atau di Pemda, ya silahkan PPK itu login input password PPK-nya di aplikasi LPSE, sama seperti sirup pada umumnya ya. PPK login, aplikasi e-Purkumen lainnya, pilih sirup, lalu KLPD-nya, nah ini KLPD-nya dipastikan lagi, jadi karena PPK berlaku sebagai APBN, sumber dana APBN, maka KLPD yang dipilih adalah KLPD kementerian lembaganya, bukan bukan pemerintah daerah PPK itu berada. Mau dibuat di KL atau mau dibuat di PPK Pemda, admin agensinya, KLPD-nya tetap yang dipilih adalah kementerian lembaga di mana dana dekon atau TP itu berasal. Nah, ini satuan kerjanya nanti dipilih, lalu nama, jabatan, role-nya sudah selesai, simpan, lalu tugasnya KPA memverifikasi apakah PPK tersebut benar sudah adalah di bawah dia. Nah, ini kelola pengguna dia verifikasi PPK-nya benar bahwa PPK tersebut memang di bawahnya dia. Nah, itu sudah selesai. Nah, pertanyaannya, Bu, gimana kalau misalnya PPK satu orang, dia memegang anggaran APBN dan APBD, sama-sama di admin agensi pemerintah daerah. Untuk saat ini memang di sirup PPK ini multisatker. Apa? Webinar. Tidak bisa multisatker, sehingga memang satu PPK tersebut harus mempunyai 2 akun, yaitu akun PPK sebagai APBN dan akun PPK sebagai APBD, yang dia berada di bawah KL tersebut. Jadi walaupun satu orang, dia mempunyai 2 akun sirup, 2 akun PPK. Seperti itu, PPK seperti biasa, PPK membuat draft paketnya, jika sudah selesai, ini mendelegasikan PPK di bawahnya dia, rencana kerja anggaran, lalu buat paketnya, setelah buat paketnya apakah dia penyedia, swakelola, non pengadaan, atau paket tersebut tahun jamak, silahkan dirincikan. Jika sudah sesuai, PPK itu setuju melengkapi paket tersebut akan terkirimkan ke KPA-nya. Lalu KPA-nya itu akan setuju apakah itu paket tersebut diumumkan atau paket itu ditolak, misalnya perlu ada yang direvisi. Nah, untuk non pengadaan, contohnya adalah belanja sosial hibah dengan menggunakan mekanisme transfer uang yang tidak dibelanjakan untuk pengadaan. Ini yang non pengadaan mungkin karena dulu di tahun ini pengadaan tanah itu seharusnya masuknya ke dalam pengadaan dikecualikan.
Jadi tetap diumumkan, tapi pengadaannya dikecualikan. Ini nanti kami perlu revisi terkait yang ini. Jadi kalau yang non pengadaan itu adalah belanja APBN atau APBD yang memang tidak masuk ke dalam belanja barang jasa. Kalau pengadaan tanah itu dia belanja barang dan jasa, tapi pengadaannya dikecualikan. Nah ini gaji. Nah, ini lalu lihat status, generate paket, sudah selesai, paket penyedianya, apakah diisi volume, uraian, spesifikasi, produk dalam negeri, usaha kecil, dananya apakah dia pradipa, kalau pradipa itu dananya mungkin masih keblokir, kalau misalnya di KL kami dananya bisa keblokir, jadi belum bisa digunakan, jadi tapi memang kita yakin bahwa kegiatan tersebut akan berjalan, ya silahkan dicentang pradipanya dulu untuk menginformasikan juga ke penyedia bahwa ada paket tersebut, tapi memang dananya itu belum ditetapkan, gitu. Yaitu untuk menginformasikan dana tersebut. Nah ini nomor izin tahun jamaknya, apakah dia pengadaan dikecualikan atau tidak. Sudah. Mungkin untuk materi hari ini sudah sampai di sini sharing saya terkait pengumuman RUP, Dekon, dan TP. Ada pertanyaan terkait materi ini? Ya, Bu Willy. Terima kasih. Gimana nih? Gimana? Baik, saya mau pertanyaan terkait Zero. Kita coba diskusi yang sudah ada di dalam Slido ya. Coba menunjukkan lagi dari Slido ini, Mas Eka. Nah, pertanyaan belum dijawab tadi, coba kita dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait Zero, bisa dijawab sama ini. Oke. Sudah bebas. Wah. Apakah ya, tadi mungkin saya juga sudah sedikit menjelaskan ya bahwa untuk saat ini di Sirup itu akun PPK memang tidak bisa multi-satker. Jadi konsekuensinya adalah ketika PPK tersebut memegang anggaran di satker yang berbeda, dia akhirnya mempunyai 2 akun PPK. Misal contoh PPKA dia menjadi satker memegang anggaran di satker Dinas Perhubungan dan di Dinas Perikanan. Nah, dia punya 2 akun PPK selaku dia sebagai PPK Dinas Perhubungan dan dia selaku Dinas Perikanan. Begitu juga ketika dia adalah PPK APBN dan APBD. Dia punya 1 akun PPK selaku pemegang sumber dana APBD-nya di Dinas Perikanan, contohnya. Dia juga punya akun PPK selaku dia pemegang APBN di Kementerian, contohnya Kementerian KKP ya, selaku dia sumber dananya APBN. Jadi dimungkinkan memang dia punya 2 akun. Oke, makasih Bu ini. Mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya, untuk merencanakan TKDN dalam PBJ, bagaimana cara mengetahui adanya tagging komponen produk dalam suatu produk? Ini bisa dilihat dari websitenya Kemenperin ya, tkdn.kemenperin.go.id. Coba siapa nih adminnya? Mbak Putri bisa buka nggak websitenya? tkdn
tkdn.kemenperin.go.id. tkdn.kemenperin.go.id. Ya. Nah, terus masuk ke rekapitulasi deh. Di agak bawah. Nah, terus scroll paling bawah. Paling bawah. Nah, ini bisa download Excel nih. Coba download Excel-nya. Nah, di sini nanti bisa kelihatan pelaku usahanya siapa atau perusahaannya, kemudian produknya apa yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri. Berapa persennya bisa dilihat di Excel-nya. Bisa ke download Excel-nya. Lagi loading, Pak. Sebentar. Loading. Ya udah, sambil nunggu coba buka lagi katalog website katalog LKPP. Jadi selain dari Kemenperin tadi untuk melihat berapa TKDN-nya ataupun untuk mencari produk PDN yang sudah ber-TKDN, kita juga bisa melihat dari katalog elektronik. Masuk ke katalog elektronik LKPP, e-katalog.lkpp.go.id. Ya. Atau melihat ke katalog, di sini sudah muncul ininya persentase TKDN-nya. Coba kita lihat. Nah, coba pilih misalkan mana peralatan itu aja nih, peralatan elektronik perkantoran tuh. Peralatan elektronik perkantoran ya. Atau scroll ke bawah juga ada tuh kan ya, ada ya scroll ke bawah. Ya itu. Ya ada. Nah, di sini kelihatan kan TKDN berapa persen ya? 53% ini kan. 48%. Nah, ini bisa dijadikan acuan ketika kita membuat spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan dari user itu, kebutuhan dari PA itu bisa dipenuhi oleh PDN tidak. Nah, referensinya tadi dari website Kemenperin, dari website katalog, atau ya tentunya kita bertanya pada yang mengerti secara teknisnya, staf teknis kita ya. Nah, itu silahkan. Oke. Untuk materi ada di Google Drive ya. Mbak Winnie nanti bisa sharing ke Mas Enggar ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Tadi slide-nya. Sudah ya. Nah, kalau masalah honorarium bagi tenaga teknis ini ya, mungkin ada teman-teman dari daerah yang lain bisa sharing, silahkan terkait honorarium, masalah keuangan. Kalau masalah honor mas saya seringnya terima aja udah selesai nih. Ada yang bisa sharing ini standarnya dari mana ya terkait honorarium? Apakah ada standar? Harusnya sih di keuangan sudah ada ya. Tapi silahkan kalau yang mau sharing silahkan raise hand ya. Kalau ada yang mengerti keuangan terkait standar biaya, silahkan bisa raise hand ya untuk sharing ya, silahkan saya tunggu ya. Sambil nunggu yang lain, sambil nunggu sharing terkait keuangan, kita coba lihat pertanyaan yang lain. Terkait dengan fitur penyedia dalam swakalola, apakah lebih baik menggunakan fitur tersebut atau penyedia dimasukkan dalam RUP penyedia? Mohon pencerahan kelebihan kekurangan. Nah, ini terkait kesisteman nih Mbak Winnie nih.
Ya pada intinya cara pengadaan itu kan ada dua ya, penyedia atau melalui swakelola. Namun kita tahu walaupun skema besarnya swakelola, ketika di dalam swakelola itu butuh alat, bahan, ataupun tenaga ahli, maka di dalam swakelola tersebut kita bisa melakukan pemilihan penyedia untuk memperoleh alat bahan tadi. Nah untuk teknisnya di dalam sirup, Mbak Winnie silakan bisa menambahkan. Untuk teknisnya sebenarnya juga tidak ada perbedaan ya Bapak. Kalau misalnya dia masuk ke dalam penyedia dalam swakelola, dia tetap kami anggap sebagai penyedia juga. Kalau misalnya sekarang ada perhitungan bahwa KLPD itu harus membelanjakan 40% belanja pengadaan barang jasanya untuk UMKM misalnya, ya pembaginya tetap pembagi yang penyedia ditambah penyedia dalam swakelola. Ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya terkait hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Winnie. Sudah ada yang jawab nih di chatbox nih. Terima kasih nih ke Pak Yudi, Pak Guntur, Perpres 33 katanya. Ya, silakan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sudah ya ke atas, turun lagi. Nah ini dari Mbak Santi ya, bila produk yang dibutuhkan tidak tersedia pada e-katalog, apakah kita boleh melakukan proses penunjukan langsung atau pengadaan langsung? Ya, dalam pasal 38 Perpres 16 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 tahun 2021 itu untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya kecuali konsultan ya berarti ya. Tata cara pemilihan penyedia itu memang dimulai dengan e-purchasing. Jadi pertama e-purchasing apabila barang yang kita butuhkan itu ada dalam katalog elektronik. Lakukan e-purchasing pertama. Nah, apabila memang barang yang kita butuhkan itu tidak ada dalam katalog elektronik, maka pilihan lainnya selain e-purchasing adalah tadi pertama pengadaan langsung. Kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta. Nah, kalau nilainya tidak lebih dari 2 juta, silakan undang satu pelaku usaha untuk dilakukan pengadaan langsung. Sebaiknya melalui pengadaan langsung ya, langsung undang dari Sikap. Tapi nilainya lebih dari 200 nih, maka selanjutnya opsi lainnya kita bisa melakukan penunjukan langsung kalau memenuhi kriteria pasal 38 ayat 5, yaitu seperti rahasia, hanya satu pelaku usaha yang bisa melakukannya, kemudian hak paten dan sebagainya. Tolong lihat di pasal 38 ayat 5. Nah, jadi pengadaan langsung itu bukan dibatasi nilai. Kalau tadi pengadaan langsung dibatasi nilai 200 ya. Nah, kalau penunjukan langsung itu dibatasi oleh kriteria tertentu pada pasal 38. Nah, berapapun nilainya, kalau kebutuhan Bapak Ibu itu sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 38 ayat 5 terkait penunjukan langsung, silakan bisa melakukan penunjukan langsung. Misalkan nilainya 1 triliun, dan ini penyediaannya hanya satu-satunya di Indonesia, hanya satu-satunya pemegang hak patennya, maka penunjukan langsung kepada pelaku usaha tersebut. Nah, selanjutnya kalau ternyata tidak bisa masuk dalam kriteria tertentu tadi, pilihan lainnya adalah tender cepat. Nah, kalau tadi kan seperti udah ditunjukkan oleh Pak Hari, kita masuk ke Sikap, kita cari. Nah, kalau pelaku usaha yang memenuhi klasifikasi dari barang jasa yang akan kita adakan itu ada banyak di Sikap, maka kita bisa melakukan tender cepat. Jadi kalau penyedianya sudah pada nongkrong di Sikap, lakukan tender cepat. Itu bisa lebih cepat daripada tender. Kalau penyedianya belum pada masuk Sikap, ya opsi terakhir adalah dilakukan dengan tender. Gitu, bisa nanti ya penjelasannya ya. Oke. Apakah Pak Agus, apakah PPKOM di daerah dapat mengkaji ulang sirup, dana dekon, APBD? Nah, ini terkait dekon-dekon, gimana Pak ini? Perlu dilihat lagi regulasinya, walaupun ini diberikan kepada pemerintah daerah, tapi ini mungkin untuk verifikasi keuangan daerahnya, keuangannya ini mengikuti verifikasi keuangan APBN atau KL tersebut.
Jadi mungkin perlu dilihat lagi regulasinya sih. Untuk apakah PPKOM juga mendapatkan PPKOM juga ruang lingkupnya itu masuk ke dalam dana APBN juga gitu. Seperti itu mungkin Pak Helgi. Oke, terima kasih. Pada intinya, namun PPKOM itu PPK juga ya? Nah, mungkin perlu diklarifikasi juga sih, ini PPKOM itu apakah PPK? Kalau PPK sudah jelas memang dia dipilih sebagai PPK, ya tentu tugasnya dia bertanggung jawab terkait dana APBN PPK-nya gitu. Oke, terima kasih Mbak Winnie. Lanjut ke bawah. Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis? Iya. Ini bagaimana cara kok kepotongnya nih? Udah paling bawah, Pak, ini, Pak. Paling bawah ya. Tolong bacain itu kepotong di saya nih. Oh, Bagaimana cara input kegiatan yang di dalamnya terdapat cara swakelola dan penyedia. Oh, itu aja ya. Maksudnya gimana nih, Mbak Winnie nih? Pertanyaan dari Mbak Winnie, silakan. Ya, untuk cara input RUP, mungkin kami juga di sini ada YouTube-nya, Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan. Di situ juga dijelaskan bagaimana step-stepnya mengisi RUP itu seperti apa, terkait bagaimana jika paket tersebut adalah swakelola atau paket tersebut adalah penyedia. Gitu. Mungkin tidak kami informasikan di materi hari ini karena sudah pernah disampaikan di materi-materi hari sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin ini sudah selesai ya pertanyaannya ya. Ada nih, masih ada sebentar Mbak Winnie. Saya lihat ada yang belum terjawab nih di Slido ya. Tagging sebentar. Nah, ini dari Kemendag, Rangga nih. Mas Rangga dari Kemendag. Kenapa daftar penyedia kategori TKDN pada e-purchasing masih sangat sedikit? Ya, insya Allah ini sedang diperbanyak ya. Kita target 1 juta tahun ini ya. Sekarang sudah 200 ribuan. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih banyak ya. Masih ongoing ya, on progress ya. Apakah persyaratan tayang dapat dirampingkan dan dipermudah segera? Ya, sudah dirampingkan sekarang. Sesuai dengan arahan Pak Kepala dan selalu juga disampaikan oleh Pak Kepala, quick win kita. Sekarang persyaratan untuk naik tayang ke katalog nampaknya sudah dipangkas ya, sudah dipangkas banyak. Oke. Selanjutnya, sebentar saya lihat. Oh ini dari Pak Ano ya. Terkait PDN, bagaimana kita bisa menentukan produk itu termasuk PDN atau impor di dalam marketplace atau Shopee dan lain-lain? Bagaimana mengenali PDN ini? Nah, kalau di dalam marketplace seperti Shopee, Tokped dan lain-lain, ya tentunya kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung ya. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Kalau pada marketplace di luar pemerintah. Nah, tapi kalau di e-marketplace pemerintah, seperti di dalam katalog elektronik, itu sudah ada taggingnya ya. Sudah tagging seperti tadi yang sudah dibuka ya. Itu di dalam katalog elektronik sudah ada. Ini berapa persen, apakah ini lokal atau impor, sudah ada. Kemudian juga di Bila Pengadaan itu sudah pasti itu produk UMK ya. Nah, jadi kalau untuk e-marketplace non pemerintah, ya kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Kita harus meneliti lebih lanjut ya. Dari Pak Ano lagi, wah ini meluas ya, nggak apa-apa. Izin bertanya untuk pengadaan internet 1.000 titik. Jika di daerah itu hanya terdapat 2 provider, yang paling tepat menggunakan metode apa? Nah ini dilihat dulu nilainya ya. Tadi itu, kalau dia ada di katalog, ISP kan sudah ada dalam katalog ya, tinggal lakukan di purchasing aja.
Tapi kalau tidak ada dalam katalog, misalkan ternyata ISP dalam katalog itu berbeda kebutuhannya, berbeda dengan kebutuhan kita, tapi harusnya ISP umum ya, tapi siapa tahu berbeda ya, sehingga tidak bisa dipenuhi oleh purchasing melalui katalog, maka kalau nilainya tadi sampai dengan 200, maka silakan bisa lakukan pengadaan langsung. Atau ternyata ini pengadaan internetnya rahasia atau satu penyedia ataupun kebutuhan khusus, ya bisa penunjukan langsung. Kemudian tadi opsi lain tender cepat kalau para penyedia internetnya sudah ada dalam sikap, atau ya tender ya, silakan tender. Tender ini hanya dua provider itu di daerah atau di Indonesia, karena pengadaan itu kita bicara di Indonesia ya, jadi bukan provider di satu kabupaten kota ya, tapi di seluruh Indonesia. Saya pikir seluruh Indonesia sudah banyak kok providernya ya, silahkan seperti itu. Oke. Kemudian Pak Ano lagi atau Bu Ano, untuk pembelian dengan total di atas 200 juta, apa tetap dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PPK? Nah, untuk e-purchasing itu bisa oleh PPK ya di atas 200 juta ya. Silahkan dilihat di para pihak ya, seperti itu. Begitu pula kecuali untuk pemilihan penyedia dikecualikan dan pemilihan penyedia yang tender seperti itu ya, itu oleh Pokja ya. Nah, tapi kalau untuk e-purchasing, khusus e-purchasing, karena ini sudah eksekusi langsung ke barangnya, tidak ada proses pemilihan penyediaannya lagi, ini yang melakukan pejabat pengadaan sebanyak 200 atau PPK di atas 200. Bagaimana cara mengetahui nilai TKDN di sirup dari bin Pulan? Gimana Mbak Winnie, dalam sirup sudah ada tagging TKDN? Ya, di sirup sudah ada tagging TKDN-nya. Mungkin ini terkait banyaknya permintaan khususnya BPK yang ingin mengetahui berapa tagging untuk PDN dan UMKM ya. Mungkin saya bisa memberikan alternatif mengolah datanya. Ini coba saya izin share screen ya. Share screen coba. Nah, jadi di sirup itu sebenarnya kita juga ada fitur dashboard, bisa dilihat di sini di fitur dashboard tersebut. Nah, ketika dibuka ketika dibuka di fitur dashboard tersebut, apakah bisa dipilih ini KL atau Pemda. Nah, misalnya contoh KL, nanti akan diinfokan dia berapa yang dicadangkan untuk PDN dan berapa paket yang dicadangkan untuk UMK-nya. Badan Informasi Geospasial. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Nah, memang ini fungsinya hanya untuk dashboard, jadi memang tidak detail. Nah, kalau untuk detailnya, mungkin bisa juga dibuka RUP, lalu akun KPA-nya, klik Moner, lalu klik OLEP. Nah, nanti bisa dibuka di sini, bisa membuat paket berdasarkan olahan datanya, olahan data sirup, berdasarkan yang dimau. Nah, misalnya kayak di sini, jadi tinggal di drop down aja, ini nama PPK-nya. Nah, kalau misalnya untuk paket PDN, bisa di sini paket PDN-nya ditarik ke atas. Nah, ini bisa dilihat, jadi pada RUP-nya, kalau misalnya tidak butuh nama PPK, nah ini sehingga bisa terlihat detail paket-paket mana yang diperuntukkan memang untuk produk dalam negeri, atau bisa diklik juga misalnya UMKM, paket-paket mana yang untuk UMKM atau tidak. Nah, itu mungkin salah satu cara alternatif ya Bapak Ibu
untuk pengolahan data sirup. Nah, bisa klik export to CSV. Gitu. Siap, Pak Beni. Masih ada lagi tidak? Tadi mana? Sebentar, slide aja deh. Oh, ini terakhir nih. Dari Pak Ano di bawah nih. Kenapa belanja non pengadaan terhitung selisih di Moner dan tidak terlihat di pengumuman sirup jika dihitung secara manual? Satu lagi, apakah paket penunjukan langsung perlu dimasukkan ke sirup kalau kasusnya instruksi menteri dari diskresi presiden dan DIPA belum keluar? Silakan, Mbak Winnie. Mbak Winnie dulu, silakan. Untuk paket penunjukan langsung perlu dimasukkan sirup kalau dia belanja pengadaan barang jasa dan dananya itu dari APBN atau APBD, jelas dia harus diumumkan di dalam sirup. Jika kasusnya adalah DIPA belum keluar, maka di sirup, tadi saya sedikit singgung, ada sumber dana Pradipa, nah itu bisa silahkan di staging DIPA-nya, seperti itu. Pertanyaan kedua, kenapa belanja non pengadaan terhitung selisih di Moner? Untuk Moner saat ini sudah sedang proses perbaikan, mungkin 1 hari atau minggu depan itu sudah ada perhitungan ya untuk non pengadaan nanti tidak akan terhitung di Moner. Nah, mungkin solusi ini dan tidak terlihat di pengumuman sirup. Itu sudah jelas karena itu memang belanja non pengadaan, dia bukan termasuk ke dalam pengadaan barang jasa, tentu itu tidak akan terumumkan di aplikasi sirup. Jadi contoh seperti gaji dan tunjangan masih banyak saat ini yang salah kaprah mengumumkan di sirup, padahal itu sudah jelas bukan termasuk belanja pengadaan. Dia termasuk ke dalam non pengadaan yang seharusnya tidak diumumkan secara publik. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Baik. Udah habis kayaknya ya. Oke, cukup ya, sudah habis ini pertanyaannya. Terima kasih Mbak Winnie atas paparan dan diskusinya. Nah, kembali untuk dari sesi kedua ini, nah Mbak Winnie coba siapa ini untuk yang memperoleh hadiah giveaway-nya kita pilih. Sebelum terakhir satu lagi kita undi pemenang terakhir. Siapa ya? Nah, sekarang Mbak Winnie silakan. Belum bisa memutuskan, kalau belum bisa memutuskan silakan dilihat lagi. Oke, terus kalian teman-teman semuanya, sesi terakhir sudah kita lampaui, namun sebelum kita tutup acara ini, ada sesi hiburan satu lagi sebagai pemenang terakhir. Kita coba permainan apa namanya nih? Roda berhadiah atau apa? Silakan Mbak Putri. Atau Mas Enggar, siapa? Sambil menunggu Mbak Winnie menentukan pemenang. Wah, ini rapat sekali ya. Hampir 300 peserta ini. Silakan diputar. Ada musiknya nih, biasanya ada suaranya gitu ya. Tolong gitu. Ratri Setiadi Kusumo. Mohon konfirmasi, ada? Silakan. Bisa dibuka video atau suaranya mana? Bapak atau Ibu, Mbak atau Mas Ratri Setiadi? Kalau nggak jawab, kita undi lagi gitu ya, Pak ya? Betul. Ya, silakan untuk Bapak Ibu atas nama Ratri Setiadi Kusumo bisa open mic. Kita hitung kali ya, Pak, hitung mundur ya, Pak. Ya, Ratri 1 hitung mundur gitu, Ratri 2. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tidak ada, Pak, tidak ada tanggapan. Oke, diputar lagi. Putar lagi ya.
Ya, atas nama Bapak atau Ibu Fasa Fariza Tama. Adakah di sini? Silakan open mic. Kami akan hitung mundur lagi 5 detik kali ya. 5, 4. Oh, halo. Kita akan undi lagi kali ya, Pak. Berarti belum ada tanggapan. Ya, sekali lagi kalau sekali lagi nggak ada, udah aja. Ya. Oke, bismillah. Oke, atas nama Bapak Ibu Elijah Ratandor. Gak ada. Adakah? Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, Pak Hadi, gak ada semua nih, Pak. Nggak ada peminatnya ya. Ya udahlah, bawa ini aja, bawa ini siapa? Berarti bawa ini pilih 2, bawa ini. Saya aja. Gitu. Ini yang pertanyaannya kebanyakan anonimus sih Bapak Ibu, padahal banyak yang pertanyaannya bagus ya. Berarti lain kali nanyanya jangan pakai Pak Ano Bu Ano ya. Iya. Sehingga pertanyaannya bagus tapi Pak Ano Bu Ano. Jadi siapa nih? Mbak Winnie silakan pilih 2 lah. Yang ada namanya nih Pak Agus BPBJ Samarinda Pak. Pak Agus Samarinda mana? Masih hadir? Nanti kalau kabur juga dibatalkan aja nih. Oh, ada nih Pak Agus. Gimana Pak Agus? Kesan-kesannya acara ini bagus? Halo Pak Agus. Aduh. Kemana nih Pak Agus nih? Masih di-unmute Pak. Hah? Pak Agus masih di-unmute. Sudah unmute. Nah. Satu lagi siapa Pak ini? Random ya Pak? Ya, terserah Mbak ini yang menurut Mbak ini bagus pertanyaannya silakan. Halo. Ya. Bagus ya? Iya ya, sebentar. Ada yang lagi ya? Ya Pak. Di Samarinda bagus? Iya. Gimana cuacanya di Samarinda? Ya, ini lagi apa tuh? Cetar Pak, panas. Oh panas, siap. Bagaimana kesan dan kesannya bagus dalam acara dispenser ini? Alhamdulillah Pak, jadi walaupun kami itu mengikutinya kadang lagi di tempat, kadang lagi di jalan, tapi alhamdulillah banyak betul informasi yang kami dapatkan dari ini Pak, dari pelaksanaan dispenser ini yang menambah wawasan kami. Apalagi kami ini kan fungsional baru 3 bulanan ini. Jadi siap. Dari penyetaraan Pak. Selamat. Selamat bagus ya. Pak sudah ketuaan ini Pak. Baik. Terima kasih bagus ya. Ditunggu hadiahnya ya. Ya, selamat atas pengangkatan menjadi jampung pengadaannya dan selamat juga memperoleh hadiah dari acara dispenser. Satu lagi siapa Bu ini? Satu lagi mungkin Bu Maria Angko nih. Ibunya mengecek materinya udah lengkap atau belum Pak di link yang diberikan. Kita berikan apresiasi deh buat Bu Maria Angko dari UKPBJ Provinsi Sulut.
Kayaknya sudah mendengarkan dengan baik nih. Oke. Bu Maria selamat ya. Wah, ada sponsornya di belakang nih. Ada sponsornya nih, mantap nih. Ini lagi Nah, di Zoom-nya. Di pengadaan silakan. Bu Maria, kesan dan pesannya dalam acara dispenser ini bagaimana, Bu Maria? bisa jalan nggak? Ya, sangat baik sekali Pak, karena masalah memang tadi ya. kebiasaan kami kalau ikut di webinar, yang paling kami cari itu adalah kumpulan tanya jawabnya. Kalau di sini sudah ada di Slido, jadi walaupun ada kemungkinan kendala jaringan sebentar terputus, nggak sempat nge-save chatnya, bisa ditemukan di Slido-nya. Sangat baik sekali Pak, terima kasih. Oke, makasih Mbak Maria. Itu di belakangnya siapa itu? Mas siapa itu? Pak Randy, Pak. Oh, Pak Randy. Ya, Pak Randy. Selamat ya, Pak Randy. Salam ya, di Sulut ya. Ya, Pak. Di Sulut di kota apa nih, di Sulut? Di provinsinya, Pak, di Manado, Kota Manado. Oh, di Manado. Weh, mantap. Mantap, mantap. Baik, terima kasih ya. Ya, Baik, Bu sekalian. Terima kasih semuanya. Mbak Winnie, terima kasih. Pak Hari, terima kasih. Pak Mas Enggar, Mbak Putri, dan teman-teman semuanya di panitia, serta tentunya Bapak sekalian peserta acara dispenser hari ini dari seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah pada sesi kali ini lumayan banyak ya sharing kita. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa berjumpa lagi pada acara yang sama, dispenser yang sama. Nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas terkait monitoring dan evaluasi pengadaan aplikasi Amel ya. Dan nanti untuk TTS-nya nanti masih ada beberapa opsi, mungkin terkait masalah angka kredit Japung ataupun nanti aplikasi lainnya. Nanti kita lihat. Nanti diinformasikan di grup Telegram dispenser. Silakan untuk join. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada salah-salah kata ya dan tindakan. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan. Salam pengadaan. Mau rapat, Pak?